Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nusantara Putri dengan NIM akhir 087. Di sini saya akan memaparkan materi hukum adat guna memenuhi tugas pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snodgrass pada tahun 1983 dalam bukunya The Agenes. Dalam buku itu, dia memperkenalkan istilah adat Recht atau hukum adat, yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra atau orang Indonesia asli dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah si Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul Adat Recht. Menurutnya, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, atau alat-alat kekuasaan yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh penguasa Belanda dahulu. Jadi, hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat dan istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionalis hukum dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum di dalam masyarakat. Selanjutnya, sejarah hukum adat. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat diawali dengan ditemukannya nilai-nilai adat istiadat melalui serangkaian penelitian oleh para ahli hukum adat. Berbagai penelitian telah mengantarkan pada kesimpulan bahwa peraturan-peraturan adat istiadat sudah ada sejak zaman kuno, yaitu zaman pra-Hindu, atau sebelum kedatangan Hindu dari Kastrapa, Gujarat, dari India. Adat istiadat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat pra-Hindu menurut ahli-ahli hukum adat merupakan adat Melayu Polinesia. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang tipe masyarakat dan pembagian daerah hukum adat. Yang pertama itu ada genealogis, adalah hukum masyarakat hukum yang berdasarkan atas pertalian darah, misalnya itu masyarakat hukum Toraja. Yang kedua, teritorial adalah masyarakat hukum yang berdasarkan atau bertalian dengan tempat tinggal atau tempat dia daerah tersebut. Misalnya itu masyarakat hukum Aceh. Yang ketiga itu ada genealogis teritorial, di mana pertalian masyarakat di samping pertalian darah juga berdasarkan daerah atau wilayahnya. Selanjutnya, tentang hukum kekeluargaan. Di sini saya akan memaparkan tentang 3 hukum kekeluargaan. Yang pertama itu adalah patrilineal, susunan yang mengikuti garis keturunan Bapak. Persatuan hukum yang mengikuti garis keturunan Bapak itu tersusun dari satu persatuan sosial yang masing-masing berasal dari nenek moyang laki-laki. Contohnya itu adat di Jawa atau adat di Batak. Yang kedua, matrilineal, di mana susunan hukum kekeluarganya disusun mengikuti garis keturunan ibu. Misalnya itu adat istiadat di Minangkabau. Dan ketiga, parental adalah susunannya mengikuti garis keturunan bapak maupun keturunan ibu. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang hukum tanah. Yang pertama itu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran tunai sejumlah uang sedemikian rupa sehingga orang yang menyerahkan tetap ada hak atas kembalinya lagi tanah itu kepadanya dengan cara jalan membayar kembali sejumlah uang yang sama. Di Minangkabau disebut dengan menggadai, di Jawa disebut dengan odol sende, di Sunda ngajual akad. Yang kedua, menyerahkan tanah untuk menerima tunai pembayaran uang tanpa hak menebusnya. Jadi untuk selama-lamanya. Di Jawa itu disebut dengan adoplas, di Kalimantan disebut dengan menjual jajah. Yang ketiga, menyerahkan tanah untuk menerima tunai pembayaran uang dengan janji bahwa tanah akan kembali lagi kepada pemiliknya tanpa perbuatan-perbuatan hukum lagi, yaitu sudah berlaku beberapa tahun panenan atau menjual tahunan. Di Jawa itu disebut adol ajodan. Selanjutnya tentang hukum waris. Hukum waris adat bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia sendiri. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini juga ada tentang harta waris. Yang pertama itu harta peninggalan yang tidak dibagi. Harta ini diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun dengan tidak dibagi. Contohnya itu kalau di Minangkabau disebut dengan harta pusako atau harta pusaka. Yang kedua,
harta benda yang dibagi. Mengenai hal ini, kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama itu harta yang diberikan oleh orang tua pada waktu mereka masih hidup. Yang kedua, pewarisan pada masanya hidupnya orang tua akan diperhitungkan dalam membagi harta di kemudian hari jika bapak dan ibu mereka meninggal dunia. Yang ketiga itu ada harta benda tidak merupakan kesatuan. Yang keempat itu utang. Utang orang yang meninggal itu adalah harta peninggalan yang harus dibayar oleh ahli warisnya. Mungkin hanya itu pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.